Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HD TV dan radio dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Hendri Badak dalam program BIUS, berbagi inspirasi untuk semua, dengan menghadirkan kali ini seorang narasumber ya punya masa lalu yang kelam, tapi sekarang dia udah kembali ke jalan yang terang, katanya kayak gitu. Pengusaha kecil-kecilan, buket bunga, Sony Effendi, pemilik Sora Floris. Bagaimana kesehariannya? Kita simak, kita saksikan bersama Viti berikut ini. Anak Fang identik dengan kehidupan negatif, kriminalitas, hingga seks bebas. Menjadi dinamika hidup di jalanan. Mereka mencari jati diri dengan pandangan komunitas mereka sendiri. Anak Fang mendefinisikan bahwa merekalah yang benar, kuat, dan segalanya. Tetapi, sesungguhnya ini hanya pelampiasan mereka saja, mengekspresikan diri secara keliru. Pada kesempatan BIUS kali ini, menghadirkan sosok anak Fang yang hijrah ke jalan Allah melalui perantara ibunda tercinta. Ia adalah Bro Sony. Bro Sony yang akrab disapa Bro Son, ia menjalani kehidupan anak Fang selama lebih kurang 6 tahun. Dunia anak Fang pun telah ia rasakan semuanya. Tetapi dengan panggilan ibunda tercinta membuat Bro Son sadar bahwa dunia anak Fang tidak akan membuat masa depan menjadi terang dan bahagia. Inilah sosok Bro Son yang hijrah ke jalan Allah dan mencari rezeki yang halal dengan berjualan buket bunga untuk anak istri tercinta. Nah, pemirsa, sudah kita simak bersama-sama, kita saksikan bersama-sama bagaimana keseharian Sony Effendi atau biasa dipanggil Son, pemuda berusia 31 tahun yang berusaha merubah nasib untuk lebih dekat. Mari kita saksikan bersama perbincangan kita bersama Sony Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bung Sony? Alhamdulillah baik bang. Baik ya. Bagusnya panggil Bung atau Bro nih? Bro aja kali. Bro aja, oke sih. Mantap. Jadi Bro Sony, Sora Floris, dan itu sudah berapa tahun ada di Bengkulu? Kalau untuk di Bengkulu 4 tahun bang. 4 tahun, Ya. Baik. Bisa diceritakan belum sebelum masuk untuk usaha di Sora Floris ini, Ya. dengan buket bunga, gitu kan? Sebelum ke situ, Ya. gimana dengan perjalanan sebelum jadi pengusaha bunga? Sebelum dari pengusaha bunga sempat luntang-lantung di jalanan dulu bang. Luntang-lantung di jalanan. Ya, luntang-lantung di jalanan sama teman-teman, terus nyetrit antar kota, antar provinsi. Nyetrit maksudnya jalan? Ya, estafet gitu. Ya. Dari Bukit Tinggi sampai ke paling jauh tuh kami kemarin tuh ke Magelang. Magelang. Oh, jadi asli dari Asli Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Padang. Oh, jauh. Jadi begini, sebelum melakukan kegiatan itu, Ya. kalau boleh tahu itu di umur berapa dan di tahun berapa waktu itu? Itu sekitar 2013 bang. 2013, waktu itu umurnya Waduh, umur 17 tahun kah, apa 18 tahun kah? udah lewat bang, udah sekitar 24-25. 24-25. Itu terakhir ya, Ya, melakukan perjalanan Ya, estafet di ya. anak jalanan lah gitu ya. iya benar bang. Jadi, oke, asli Bukit Tinggi, melakukan perjalanan itu, estafet, terus kayak gini. Ini permanen nih tatonya nih? Permanen bang. Permanen? Iya. Bisa ditunjukin kamera nih, asli nih, permanen tuh. Tunjukin, gawat, tunjukin semuanya. Ini kaki, terus di paha juga ada. Di paha, di ini? Di leher. Leher Ya, ada juga, ya. oke. Berapa jumlah tato semuanya nih? Waduh, nggak dihitung lagi. Baik, jadi dari tatonya kita ya
benar-benar hidup di jalanan ya. Benar. Jadi ninggalin rumah umur berapa waktu itu? Kalau ninggalin rumah tuh lepas dari SMP bang, sempat tinggal dulu di rumah setahun 2 tahun, jadi sekitar umur 17. Itu udah keluar dari rumah, izin, karena saya juga orangnya nggak betah di rumah, hobi jalan, terus teman-teman juga hobinya ngajak keluar. Ya yang pertama daripada bikin ribet di rumah, bikin masalah untuk di rumah, mending turun ke tempat yang ya mungkin di situ bisa ekspresi diri. Satu lagi nyari jati diri kalau kata kita dulunya. Itu nggak ada pertentangan penolakan izin dari orang tua? Diizinkan sama orang tua untuk pergi? Diizinkan, asal satu ibu sama bapak itu minta syaratnya, jangan kalau ada apa-apa di jalan, kalau kenapa-napa kamu di jalan atau kamu bertindak yang aneh, jangan lapor sama keluarga, jangan bawa-bawa nama keluarga. Jadi dilepas gitu? Dilepas, diizinin keluar, tapi ingat kamu nanti bakal dewasa, kamu maunya sampai umur berapa, dikasih jatah waktu. Waktu itu perjanjiannya gimana jatah waktunya? Son minta sampai umur sekitar umur 24-25 tahun. Baru kembali? Baru kembali. Iya. Baik, jadi dari 17 tahun, 17 tahun ya? Dari Bukit Tinggi, bisa ketemu komunitas kayak gitu, itu awalnya bagaimana? Kalau ketemu komunitas itu, Son udah main di pasar tuh udah sekitar umur kelas 3 SD, Son udah mulai main di pasar, di umur 10 tahun, itu udah main di pasar, udah parkir, karena abang juga di pasar, tukang parkir juga kan, jadi udah ngikut. Kalau kenal sama teman-teman pang, udah lama, Son masih sekolah, udah kenal sama mereka. Jadi waktu lepas 17 tahun tuh udah ngikut sama mereka aja, udah kenal gitu? Udah akrab. Udah akrab. Jadi 17 tahun keluar rumah tuh waktu itu, maaf, pegang duit berapa? Berani tinggalin rumah? Nggak ada bang. Jadi modal nekat? Modal nekat sama teman-teman. Teman-teman juga nggak megang duit dia itu. Tapi dia bisa main gitar. Son kalau istilah kita itu poksai, tepok. Poksai, tepok ya. Ya, untuk ngamen di jalanan. Yang penting dapat. Kita bisa makan. Terus? Ya minum. Itu minuman keras. Iya, benar. Duit satu hari itu biasa kan anak pang ini berkelompok nih. Iya. Jadi satu hari dapat berapa tuh? Tergantung bang, tergantung tempat. Contoh kalau untuk Bengkulu, lumayan kalau untuk dulu tuh ngasih duitnya di atas 500 pas 1000. Jadi setiap satu lampu merah tuh kita bisa dapat 7.000, 8.000. 8.000 satu kelompok berapa orang? Satu kelompok kadang bertiga. 8.000 bagi 3 gitu? Iya, tapi kita nggak pernah bagi. Jadi? Duit yang terkumpul kita belikan makan, kita belikan minum. Sedapatnya? Sedapatnya. Nggak pernah nanti bagi-bagi kita. Ini nggak pernah kayak gitu. Jadi kita langsung dapat duit berapa, kumpulin, beli nasi. Kalau memang lapar beli nasi. Tapi kami jarang makan. Kebanyakan minum bang. Minum? Ya. Minuman keras? Ya, tuak. 17 tahun berhenti di 24 tahun? Ya. Oke pemirsa, semakin menarik cerita Bro Sony Effendi ini. Nanti kita saksikan lebih lanjut. Tunggu kami kembali. Kembali lagi bersama Bius, berbagi inspirasi untuk semua. Masih bersama saya Henry Badak dan Bro Sony Effendi. Semakin menarik ceritanya pemirsa bahwa ternyata kehidupan anak pang kayak gitu. Duit yang dikumpulin bukan untuk beli nasi, tapi untuk beli makanan kecil dan minuman utamanya minuman keras. Menarik. Jadi
ini semakin apa ya? Semakin membuka mata kita bahwa umur 17 tahun ke 24 itu kurang lebih sekitar 6-7 tahun. Iya. Selama itulah Broson menjalani hidup. Ya benar bang. Berkeliling ke tempat teman, antar stafet juga. Estafet ke daerah-daerah. Daerah-daerah. Kalau kita setiap berjalan itu kan nggak pernah naik bus atau naik travel, nggak pernah. Kita estafet pakai mobil batu bara, mobil pick up, kayak gitu. Waktu itu sudah jauh dari keluarga, apakah waktu itu sudah menemukan jati diri yang diinginkan untuk bebas berekspresi? Belum. Belum juga? Belum. Belum juga? Belum. Masih mengalir seperti biasa berjalan terus Ya. gitu? Masih tetap mencari, pengamen, ya, ngamen, ya. Apa tadi, poksai, mabok, setiap malam. Ya nggak bisa ditutup-tutupin bang. Ya yang pertama kita harinya habis di luar di jalan. Sudah yang keduanya kita jauh dari orang tua, dari keluarga. Yang ketiga udah pilihan. Udah nggak bisa pulang lagi. Ya. Nggak bisa pulang lagi karena udah. Kalau untuk udah pulang bisa. Oh ya. Bisa. Kalau kami untuk pulang. Kalau misalnya pengen pulang, kangen pulang kayak gitu, bisa. Yang berat waktu kita turun di jalan itu 1 tahun pertama. 1 tahun pertama. Ya, waktu Lebaran, hari besok mau Lebaran. Idul Fitri. Ya. Ya. Kita berdua masih ini Di jalanan? kota Lampung. Oh, di Lampung waktu Ya, itu? Di Lampung. Di tahun pertama. Iya. Itu sama teman anak Malang namanya Gepeng. Dia juga nggak bisa pulang, aku juga nggak mau pulang kayak gitu. Bukan nggak bisa, nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Karena udah senang di jalan. Jadi nggak fun aja di jalan. Malam itu kita udah ancang-ancang ngamen dari sore sampai malam, beli minuman, kita minum. Mabok. Sampai jam 3 pagi. Baru ketiduran di depan ruko. Setelah paginya itu kan dekat ruko itu nggak sadar kalau itu tuh dekat masjid. Nggak sadar dekat masjid. Nggak sadar ya. Orang pagi itu udah siap-siap untuk pergi sholat Idul Fitri. Kita masih tidur. Namanya kita tidur depan ruko, dibuka pintu sama ini. Yang punya ruko. Bang, bangun bang. Kami mau lewat, mau sholat. Tengok kiri kanan, muka masih. Yang pemilik ruko nggak marah? Nggak marah. Sopan dia. Kalau abang mau lanjut tidur, geser sebelah aja, karena ini pintu masuk katanya. Kami mau keluar. Ya udah, kami geser. Tengok kiri kanan. Ternyata orang mau sholat. Udah itu, ini ada takbir. Baru di situ merasa sedih. Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, nengok ini orang jalan sama bapak sama ibunya, rame-rame pergi sholat. Kita berdua aja. Di jalanan. Ya, masih ada botol minuman yang masih berisi. Gimana ini, Prank? Ya udah, kita di sini aja. Sambil nangis. Oh, nangis? Sambil nangis. Jadi masih bisa nangis kami berdua itu. Itulah yang lucunya. Kami bisa nangis berdua. Aduh. Gimana, Peng? Kita balik nggak? Nggak usah. Lebaran udah lewat katanya. Nggak usah. Jadi selama 6 tahun itu ada nggak kisah ketika misalnya biasanya kan lapar baru ngamen nih. Iya. Iya. Lapar baru ngamen. Ada nggak kisah yang menarik ketika lagi lapar-laparnya ngamen, terus apa gitu kejadian? Wah, ada bang. Itu di Bengkulu. Oh, di Bengkulu? Ya, di kota Bengkulu. Pasnya itu di depan Barata. Kan ada Ampera tuh, depan Barata. Rumah makan ya? Ampera. Warung-warung makan. Iya, warung-warung makan. Kalau malam tuh baru buka kan. Ada nasi goreng juga. Jadi di Ampera itu kita ngamen bertiga. 1 tukang gitar, 1 gendang. Aku yang tukang kolektifnya.
Oh, tukang ngumpulin duit. Ngutip duitnya. Jadi masuk ngamen orasi. Jadi udah semangat nih. Wah, rame orang. Ngamen. Wah, ini kayaknya cair ini. Ngamen. Bapak-bapak. Dia setelah makan, cuci tangan, dia mau pergi bayar. Kita nggak fokus lagi nengok bapak itu. Kenapa? Dia pergi. Karena ayamnya tinggal. Ayam di atas piring itu tinggal. Masih ada? Masih ada. Baru mungkin dia gigit itu 1 gigitan apa 2 gigitan. Iya. Jadi hampir-hampir utuh. Kita udah kode-kodean bertiga. Wih, ayam. Wih, ayam. Wah, lah. Fokuslah ngamennya dulu. Kata. Udah, fokus ngamen. Udah kolek aja. Yang tukang gendang ngomong. Iya. Kolek aja. Udah, kolek. Sambil jalan, kolek, lewat depan ayam. Ambil sambar, masuk kantong. Diam aja. Nyampe luar kami bagi-bagi ayamnya. Satu potong itu dibagi 3? Bagi 3. Termasuk makanan mewah waktu itu? Itu udah lebih dari mewah. Makan ayam bekas orang? Ayam, iya. Bekas orang? Bekas orang. Mungkin ada kisah yang lain ketika begini. Tidak semua masyarakat menerima Ya. aktivitas anak pang. Pernah tidak Bronson sama kawan-kawan mendapatkan perlakuan yang kurang humanis? Wah, kalau yang itu bukan Son yang kena, tapi teman-teman yang kena. Daerahnya daerah pesisir di situ. Waktu itu lagi musim isu-isunya penculikan anak itu, Bang. Oh ya. Mengambil isi perut, ginjal. Jeroan ya? Iya. Jadi kawan nih dari Padang. Kami udah berangkat dari Padang ke Bengkulu. Berangkat duluan. Jadi dia nyusul 3 orang. 3 orang dari teman-teman nyusul dari Padang. Jadi berhenti di satu titik tempat. Memang kalau kami anak pang tuh mengenal tempat itu tuh memang ekstrim, Bang. Memang tempat pemberhentian yang ekstrim. Oh gitu. Apa yang terjadi dengan teman Son? Sempat malam itu dia berhenti sekitar jam 10 malam. Ya? Ya, jam 10 apa jam 11 malam berhenti di situ. Dia bertiga duduk di depan warung. Jadi dilewatin sama motor 1 kali, dia lewat terus. 1 kali lagi dia balik, masih motor yang sama. 1 kali lagi dia lewat, masih memperhatikan. Yang ketiga kali dia lewat itu udah sama warga. Dia datang sama warga, langsung nyiram teman itu pakai bensin. Oh, bensin? Ya. Jadi disiram. mau dibakar? Mau dibakar. 3 temanmu itu? Iya. Langsung yang ya namanya spontan, teman-teman tuh ngomong, kenapa? Apa salah saya? Kenapa? Kami nggak ngapa-ngapain. Kami terdampar di sini. Gitu. Enggak. Kamu ini gerombolan yang suka maling-maling ini. Anak-anak kecil. Gitu. Untuk ngambil isi perutnya. Enggak. Bukan Pak. Jadi kalau kelang 5 menit itu Bapak wali nagarinya itu nggak datang, mungkin udah dibakar. Udah dibakar. Oke. Jadi ini, Bronson setelah mengalami kisah pahit tadi, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu, berapa kali ketangkap Satpol PP? Kalau untuk di Bengkulu nggak tahu udah berapa kali, Pak. Kalau di kota sendiri juga nggak terhitung lagi. Oh, sudah sering ya? Udah sering. Oke. Jadi lumayan menarik cerita ini. Nanti kita coba bicara tentang bagaimana Bronson keluar dari 6 tahun ini jadi anak jalanan. Oke? Oke pemirsa, saksikan sebentar lagi kami akan membahas bagaimana Sony Effendi keluar untuk insaf kembali ke jalan yang benar. Tunggu kita. Kembali lagi di Bius, berbagi inspirasi untuk semua.
Bro Sony Effendi. Ya bang. 6 tahun di jalanan. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Bro Son untuk kembali menata hidup setelah 6 tahun di jalanan, mencari jati diri yang tidak ketemu, dan bagaimana ceritanya? Itu awalnya Son udah di Jakarta sama teman-teman. Itu udah melenceng lagi, pekerjaannya udah nggak sebatas ngamen lagi, udah dibilang apa ya, kayak nyopet. Nyopet ya? Ya, nyopet. Akhirnya sampai Son juga jadi target operasi sama polisi. Akhirnya udah dicari, kabar dari teman-teman udah ngabarin juga, bilang sama abang-abang yang di situ, gimana bang, aku nggak mungkin lama nih kalau di sini. Kalau lama, yakin pasti ketangkep. Jadi gimana bang? Udah, kamu naik bus aja pulang. Terus masih belum yakin untuk pulang itu bang, belum yakin. Son nelfon ibu, gimana kabarnya ibu, sehat? Kapan balik nak? Wah, dia nanya kapan balik itu perasaan udah kayak gimana kayak gitu bang. Jadi akhirnya Son balik karena ibu udah nelpon, Son juga udah target waktu di Jakarta, balik. Sampai rumah itu bekerja untuk usaha. Son sampai di Bukit Tinggi itu awal Son nguli. Maksudnya kuli bangunan? Kuli bangunan. Kuli bangunan, bikin rumah, jadi kernek. Terus ada juga abang tuh kerjanya sambil bikin sumur bor. Son ikut juga, tapi bosnya nggak yakin karena badan Son kayak gini, kurus juga. Dia udah bilang ini kerja berat, nggak mungkin Son itu bisa katanya. Tapi Son Son yakin butuh tadi? rokok, Yakin. ya Son yakin bisa. Terus Son butuh rokok, gak mungkin lagi minta sama orang tua. Udah ikut. Lama juga Son ikut ini ngebor bang, bikin sumur bor, nguli, itu lama juga. Sampailah ini terkumpul uang. Jadi pertama Son buka itu kenalan sama orang ini, Navarro. Toko itu. Toko bunga. Toko bunga di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Dari situ Son belajar bikin buket. Ya. Buket Itu bunga. juga ada kenalan sama teman anak isi Padang Panjang. Nah, jadi kenalan, terus belajar bikin bunga. Itu dari Son belajar bunga itu dari bunga perkuntum. Satu tangkai kayak gitu. Oh, yang bunga plastik. Bunga plastik okay. ya, satu tangkai. Belajar. Setelah Son bisa belajar bunga satu tangkai, Son belajar berjualan. Itu perdana Son belajar berjualan tuh di depan Jam Gadang, Balai Sidang Bung Hatta. Oh, di Bukit Tinggi? Iya, di Bukit Tinggi di Jam Gadang. Jualan di situ, belajar. Jadi ketemu sama sesama pedagang bunga. Memang aneh kelihatannya. Karena Son sendiri yang tatoan, sedangkan masih yang pakai jual anting? Masih bang, di anting nggak lepas. Itu yang jualan ibu-ibu, yang nggak ada, yang bapak-bapak, yang tatoan juga nggak ada kan, pada ngeliatin aneh gitu. Tapi tetap usaha tetap dijalankan. Jalan. Enggak. Jadi ada ngerasa malu nggak waktu itu? Atau rasa yang aneh ketika biasa di jalanan tiba-tiba harus mencari dengan berdagang? Kayaknya kalau dibilang malu, mungkin kalau dibilang tuh urat malunya nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Iya, nggak ada lagi. Tapi yang saat itu yang dirasakan Son tuh seperti ada oase ketika ibu nanya kapan pulang. Ya. Jadi itu yang menguatkan Son untuk balik ke Bukit Tinggi. Sudah cukup 6 tahun di jalan? Sudah cukup. Karena satu lagi Son udah janji pas awal mau pulang. Iya, umur 23, 24 ya. Son harus balik kayak gitu. Jadi support keluarga bagaimana ketika balik Son terus berdagang buke?
bunga di jam gadang? Ya pertama tuh nggak yakin, orang tua nggak pernah yakin. Nggak pernah yakin? Nggak pernah yakin, karena Son tuh sering melenceng dari apa yang disuruh, apa yang diajarin sama orang tua, melenceng terus. Didikan ayah tuh apa? Keras, memang keras. Tapi ya satu lagi Son tuh susah untuk apa? Nerima. Son nggak mau disuruh gini, suruh gitu, suruh gini, suruh gitu, nggak mau. Malah keras sama pendirian sendiri kayak gitu, Bang. Nah, jadi ibu sama bapak tuh nggak mau ngasih modal atau gimana. Makanya Jadi benar-benar usaha sendiri. usaha sendiri. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah break berikut ini. Jumpa lagi bersama kita, masih bersama Bro Sony Effendi, anak pang yang kembali ke jalan yang terang. Ya berasan ya, gitu aja ya. Oke, mantap Bang. Jadi setelah 6 tahun di jalan, balik ke Bukit Tinggi, balik ke tanah kelahiran, berusaha sendiri. Pilihannya buket bunga, pilihan yang langka. Wah. Untuk seorang cowok yang ya mengalami hidup keras di jalanan ya. 6 tahun. Bagaimana ceritanya dari Bukit Tinggi Ya, terus ke Bengkulu? cerita dari itu kalau Son dari Bukit Tinggi kan punya teman di Bengkulu. Jadi Son nanya sama teman-teman di Bengkulu, tolong infokan sama saya kalau ada universitas apa kampus swasta yang mau wisuda di bulan Desember, tolong kabarin. Kenapa bro? Aku mau jualan apa? Jualan bunga. Temen ya ada yang percaya, ada yang enggak kayak gitu. Karena nggak yakin Son tuh bisa kayak gitu. Ya aku mau jualan bunga. Oh ya, nanti aku kabarin. Jadi ada teman yang di sini, nggak lama dia ngabarin, nelpon. Son, ini ada acara bulan Desember, berangkatlah Di? ke UNIP. Di UNIP, Ya, Universitas Bengkulu. Iya. Itu pertama kali. Tahun? Tahunnya Son udah nggak ingat lagi, sekitar 2014, 2015. 14-15, Ya, oke. 14 nggak? 14. Jadi berangkatlah ke UNIP Berangkat ke UNIP. dengan modal kosong lagi atau modal dari Nggak, kuli? Son udah kumpul modal? Udah punya modal dari kuli. Kuli. Iya. Sama Bikin sumur bor. Iya. Son jadi beli keranjang itu sekitar setengah lusin, 6 buah untuk keranjang-keranjang bakul. Ditambah lagi bahan-bahannya, Son bawa bahan mentah. Jadi Son datang ke Bengkulu tuh seminggu sebelum acara. Nyampe di sini, Son nginap di tempat kawan. Itu ada tempatnya tuh di Kampung Bali. Nah, jadi nginap di situ, Son kemas barang Son di situ, bikin baru. 1 hari sebelum acara wisuda itu biasanya ada yudisium, Bang. Iya. Son jualan di kampus. Oh. Di ini auditorium Oh, di ya. sebelah ini Fakultas Hukum. Nah, Jadi berjualan di situ. ya, untuk hari sebelum wisuda. Yudisium ya. Yudisium. Itu laris. Alhamdulillah, Bang, Habis. dapat duit. Tapi dapat duit untuk modal besoknya. Oh, berapa buket waktu itu dibuat dari modal awal Son bawa dari Bukit Tinggi? Itu udah modal awal dari Bukit Tinggi itu sekitar 20 lusin bunga. Dan bonekanya tuh ada sekitar 15. Oke. Waktu di yudisium tidak habis semuanya, Enggak. tapi Itu modal udah balik. Bukan modalnya udah balik, Bang. Tapi untuk biaya besok, untuk Udah kita cukup? jualan, Ada lagi? Cukup untuk besok untuk kita punya biaya gitu. Jadi biasanya kalau udah jualan di acara kayak gitu, Bang, kita harus ada duit kecil untuk ditukar. Jadi
umumnya kalau di acara wisuda kan duit ibu-ibu sama bapak-bapaknya udah 100 ribuan semua, 550-an gitu, 100-an. Jadi harus ada duit kembaliannya gitu. Jadi waktu yudisium banyak yang beli buket bunga buatan. Ya sekitar 10 orang 10 ada. 10 orang ya, anak. ya. Itu memacu semangat Son untuk tetap Jualan fokus besok. Ya, ya. Jadi besok jualan lagi di waktu wisudanya, betul? Iya, Acara wisuda. pasti wisudanya. Habis. Kalau dibilang habis enggak bang, tapi masih sisa sekitar 40%-an. 40%. Ya. Tapi semangat lagi untuk buat lagi. Ya. Dan dibuat lagi. Dan dibuat lagi. Dan untuk dijual pas sorenya. Son pindah dari gedung acara keluar, jualan di luarnya, bikin lagi di luarnya, Bong. Oh, di dekat pagar-pagar itu ya, pagar unip ya. itu ya. Oh. Kalau dulu Son di dekat halte itu bang, yang di depan gerbang masuk unip belakangnya. Iya. Nah, jualan di halte situ. Oh. Sekarang sudah berkeluarga. Sudah. Istri 1, anak 1. Anak 1. Jadi dapat informasi menarik. Katanya anak Broson laki-laki ya. Berumur 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Ya. Ini yang menarik katanya, dapat informasi sih dari teman-teman kita. Katanya Son nggak mau tuh anaknya jadi kayak bapaknya tuh, katanya banyak tato. Iya. Malah Son pengen anaknya pengen jadi polisi ya. Benar bang. Cuman gara-gara Son pernah jualan di SPN. Bukit Kaba. Gimana ceritanya itu? Wah, itu ini waktu itu istri masih hamil 4 bulan apa 3 bulan? 3 bulan 4 bulan ya. Masuk ininya hamilnya. Jadi pergilah wisuda ke situ bulan 3 ke SPN. Oh, Sekolah Polisi Negara Indonesia. di Bukit Kaba ya? Ya. Oke. Jadi pergi sama rombongan, itu ada sekitar 3 rombongan. 3 rombongan. Berangkat ke situ, 1 mobil pick up full, yang ibu-ibunya duduk di depan, Son duduk di belakang. Sama ada cowok, ada istri Son di depan, kayak gitu. Jadi kondisinya hamil. Jadi waktu Son di SPN, ya. Itu gimana? Apa Son melihat para polisi yang baru diwisuda, yang baru selesai sekolahnya, lihat itu secara spontan Son berdoa agar anak Son juga mau kayak gitu? Benar. Karena Son nengok di situ tuh orang tua yang datang ke situ, mukanya tuh senang bang, bangga. Woi, ini orang tua, ibu, bapaknya datang itu bahagia gitu. Ngelihat anaknya sukses gitu kan. Jadi kami jualan ke situ. Kebetulan kakak yang udah dapat besar di sini, kakaknya. Itu tuh dia anaknya udah lahir. Sebelumnya kejadiannya sama. Iya, sama kayak cerita Son. Dia juga pengen anaknya juga sekolah nanti di Akpol. Gitu. Ya. Jadi dia bilang, "Gimana nih anak kamu?" "Anakku ya juga. Anakku nanti mau sekolah di sini." Jadi cita-citanya pengen anaknya juga jadi polisi. Iya. Walaupun badan bapaknya kayak gini. Jadi setelah anak Son lahir bulan 8 tanggal 20 anak Son lahir. Bulan 2020-nya 2019-nya balik lagi ke Curup, pergi jualan ke SPN lagi. Itu udah bawa anak. Jadi sudah didoktrin ya, ya. Dari dalam kandungan. Terus tuh dia lahir, dibawa lagi ke situ, jualan lagi, sampai dibisikin mungkin ya, "Nah ini calon sekolahmu nanti," gitu ya. Iya. Aduh, oke. Pemirsa, ini sungguh menginspirasi. Artinya Son juga tidak ingin anaknya seperti dia nanti besarnya. Malah dia juga sudah mempersiapkan bahwa anaknya bakal jadi calon polisi. Baik, jangan kemana-mana. Tetap di BIUS, berbagi inspirasi untuk semua.